Dapat garapan motor Scorpio punya si ibunya, katanya sih ndak bisa hidup nih rekan. Oke, coba saya kunci kontak ke posisi on. Untuk lampu speedometernya ndak nyala nih rekan ya. Kemudian saya tekan untuk double starternya, ndak ada respon sama sekali. Coba ini saya mau engkol dulu. Dan setelah saya engkol, ternyata motor si ibunya ini bisa nyala nih rekan ya. Nah, ini bisa nyala nih untuk motornya. Kemudian saya matikan kunci kontak, saya kontak lagi, kemudian saya pencet double starternya. Tombol double starternya ini tidak mau hidup ya, dan di bagian speedometernya juga mati. Oke, langkah selanjutnya rekan-rekan, kita buka dulu nih di bagian koper penutup kakinya ya. Posisinya persis di bawah pijakan kaki ya, seperti ini. Kita congkel saja untuk penutup koper kakinya, kemudian tinggal kita lepaskan nih untuk penutup kakinya ya, seperti ini, menggunakan obeng plus atau obeng jamur nih rekan-rekan. Bautnya 2 biji, sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Oke, setelah kelepas tinggal kita congkel keluar nih untuk penutup akinya ya. Nah, kalau motor Scorpio posisi baterai atau akinya di bagian persis di bawah pijakan kaki atau ya di persis di tengah-tengah ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tes dulu nih untuk baterainya apakah masih ada strumnya atau tidak menggunakan tes pen DC. Nah, padahal kalau kita tes menggunakan tes pen DC untuk strum baterainya ini masih ada ya. Nah, tapi biar lebih akurat kita tes menggunakan kabel saja rekan-rekan ya. Kalau kita gunakan tes pen DC itu tidak akurat ya, baterainya masih bagus atau tidak. Nah, caranya kita lepaskan dulu terminal negatif sama terminal positifnya. Diusahakan kalau lepas aki itu dilepas dulu yang terminal negatif ya, baru kita lepaskan untuk terminal positifnya rekan-rekan, seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kita ambil saja nih untuk baterai atau akinya, kemudian kita tes di luar ya atau di bawah nih untuk baterainya. Kita gunakan kabel ya, kita cari kabel, kemudian tinggal kita konsletin seperti ini ya. Kita tempelin terminal positif dan negatifnya seperti ini ya, menggunakan kabel. Nah, kalau ini kebakar untuk kabelnya berarti masih bagus, atau percikan apinya besar berarti masih bagus. Nah, ini tidak ada kelihatan tidak ada strum sama sekali ya, padahal untuk tes pen DC nya bisa nyala. Tapi kalau kita tes menggunakan kabel tidak ada percikan bunga api ya, atau strumnya ini sudah ngedrop di bagian baterainya. Nah, kemudian saya coba mau tes ganti baterai ya atau aki. Saya ambilkan dulu ya untuk baterainya. Oke, ini saya gunakan yang GS ya. Nah, kalau bawaan motornya ini menggunakan Yuasa, tapi saya mau ganti yang menggunakan merek GS nih rekan-rekan. Seperti ini. Yang penting ampernya sama ya. Yang ini 6. Nah, di sini juga 6. Untuk Yuasa yang 6, yang GS juga harus yang 6 ampere ya rekan-rekan. Oke, kemudian tinggal kita pasang saja untuk terminal akinya ya, yang negatif maupun yang positif. Nah, di sini ada kresek nih, tinggal kita lepaskan saja dulu. Mudah-mudahan penyebabnya baterainya saja yang ngedrop ya. Tapi di sini kelihatan sekali untuk baterainya tidak ada strum sama sekali ya. Kita tes di bawah untuk baterainya menggunakan kabel nih rekan-rekan ya. Oke, ini kita pasang dulu ya untuk baterainya, terminal negatif dan terminal positifnya saja seperti ini. Kemudian kita kencangkan menggunakan obeng plus ya atau obeng jamur. Saya kira motor ibunya ini betul-betulan mogok ya, nggak bisa hidup. Tapi kita engkol nih langsung hidup nih. Maklum ibu-ibu yang punya ya rekan-rekan ya, kalau double starternya ndak hidup, pasti langsung dibawa ke bengkel ya. Nah, dan kondisinya tadi karena didorong, saya kira ndak bisa hidup sama sekali ya. Tapi ternyata setelah saya tes engkol, motornya hidup rekan-rekan. Waduh bu, capek-capek ngedorong, padahal engkolnya sudah ada, ndak dipakai ya. Oke, ini sudah kita pasang untuk baterainya. Kemudian saya tes kunci kontak ke posisi on. Alhamdulillah untuk lampu speedometernya langsung nyala. Kemudian saya tes double starter, motornya langsung jreng nyala nih rekan-rekan.
Oke, alhamdulillah ya. Berarti penyebabnya double starter motor Scorpio ini tidak bisa hidup di bagian baterai yang mengalami ngedrop ya rekan-rekan ya. Nanti tinggal kita konsultasi ke ibunya kalau mau diganti baterai ya kita ganti, tapi kalau ndak mau ya nanti kita lepas lagi nih untuk baterainya rekan-rekan. Karena motornya biar tanpa aki bisa hidup rekan-rekan ya. Caranya kita engkol atau kita selah rekan-rekan. Oke, ini saya pasang dulu ya untuk penutup koper akinya. Kemudian nanti kalau ibunya datang, kita kasih tahu double starternya tidak bisa hidup karena di bagian baterainya yang mengalami ngedrop. Tapi kalau ibunya ndak mau ganti baterai ya kita pasang lagi baterai yang lama. Kemudian kita kasih tahu motornya kalau mau dihidupkan di engkol saja atau diselah ya. Oke rekan-rekan, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time. Salam dari kami, mekanik pemula Auparian.